kelompok 2. Saya Maria Nuriana Edam. Saya Monica Fidadarti. Saya Leonardus Mbagor. Saya Kalia Leon. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pasar Monopolistis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopolistis atau pasar persaingan tidak sempurna. Jadi di sini teman-teman, apa itu pasar persaingan tidak sempurna atau pasar monopolistis? Pasar persaingan monopolistis adalah pasar di mana terdapat banyak produsen dan menghasilkan barang yang berbeda corak. Kemudian ada juga terdapat ciri-ciri pasar monopolistis ini. Yang pertama itu adalah terdapat banyak penjual atau terdapat banyak produsen. Jadi teman-teman, pasar monopolistis ini juga terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki banyak penjual. Yang kedua itu barangnya ini bersifat berbeda corak. Kemudian yang ketiga ini perusahaan ini sangat berpengaruh untuk mempengaruhi harga. Kemudian pasar persaingan monopolistis ini terdapat pasar yang relatif mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima, pasar persaingan tidak sempurna ini mempromosikannya ini sangat aktif. Kemudian keseimbangan dalam pasar monopolistis ini. Yang pertama itu keseimbangan jangka pendek. Keuntungan maksimum itu ketika MR sama dengan MC atau harga penghasilan sama dengan harga biaya tambahan. Nice. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, dan di sini saya jelaskan tentang kebaikan pasar monopolistis. Nah, pasar monopolistis itu yang pertama itu menghasilkan barang yang berbeda corak sehingga konsumen memiliki banyak selera. Jadi poin kedua ini distribusi pendapatan dalam masyarakat merata karena kesempatan kerja yang bisa diciptakan besar. Baik, poin yang berikutnya ini kelemahan pasar monopolistis, di mana yang pertama itu harga barang tinggi, jumlah produksi lebih rendah, serta efisiensi produktif dan alokatif tidak tercapai jika dibandingkan dengan pasar persaingan itu sempurna. Nah, poin kedua dari kelemahan pasar monopolistis itu keterbatasan dalam melakukan inovasi karena keterbatasan modal dan pasar serta penciptaan dan keuntungan normal dalam jangka panjang itu. A few moments later. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tadi materi pasar monopolitis. Persaingan itu bukan harga dalam pasar monopolitis, tetapi persaingan itu dalam menarik lebih banyak pelanggan dengan cara promosi selain harga. Nah, bentuk persaingan dalam harga itu ada beberapa lewat ya. Yang pertama itu kegiatan periklanan. Nah, jadi ini maksudnya itu perusahaan Genza itu promosi itu misalnya itu lewat TikTok, IG, atau banner, atau endorse. Tujuannya itu biar orang lebih kenal produknya dan tertarik beli, meskipun harganya tuh nggak beda jauh ya sama produk yang lain. Nah, jadi yang kedua itu ada perbedaan penampilan barang. Perusahaan itu sengaja bikin produk mereka beda, entah desainnya warnanya lebih menarik, terus warnanya lebih variatif, terus ada kemasan lebih bagus atau fiturnya tambahan. Jadi walaupun produknya itu sama seperti kopi, mie, sabun dan lain-lain, tampilannya beda sehingga konsumen itu merasa lebih cocok. Yang ketiga itu jasa sesudah penjualan. Ini layanan itu tambahan setelah barang dibeli. Misalnya itu garansi, terus ada layanan servis, customer service, cepat tanggapi atau cashback. Hal-hal kecil yang kayak gini tuh bikin pelanggannya tuh merasa merasa aman, nyaman, dan akhirnya tuh lebih ke pilih produknya itu. Okay. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada 4 kelemahan periklanan. Yang pertama, pengangguran pembelanjaan. Yang kedua, memberikan informasi yang berlebihan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, cara yang kurang efektif dalam menciptakan kesepakatan kerja dalam perekonomian. Yang terakhir, menghambat perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar atau industri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.